Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Espak Saripandi dari kelas 6E dengan kode NPM 2335175. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu adalah mempelajari basic dari Red Native. Ini pertama itu perkenalkan yaitu React Native digunakan oleh berbagai macam orang, mulai dari pengembang iOS, tingkat lanjut hingga pemula Red. Sampai orang yang baru mulai pemrograman untuk pertama kalinya dapat karir mereka. Dokumentasi ini ditulis oleh semua pelajar tanpa memandang tingkat pengalaman atau latar belakang mereka. Cara menggunakan dokumen-dokumen ini. Ya, Anda bisa memulai dari sini dan membaca dokumen-dokumen ini secara berurutan seperti buku atau Anda bisa membaca bagian-bagian spesifik yang Anda butuhkan sesuai familiar dengan thread. Anda bisa melewati atau membacanya untuk penjelasan singkat. Yang pertama itu prasyarat. Untuk bekerja dengan React Native, Anda perlu memahami dasar-dasar JavaScript. Jika Anda baru mengenal JavaScript atau perlu penyegaran, Anda dapat mempelajari lebih lanjut atau memperbaiki pengetahuan Anda di Mozilla Developer Network. Contoh interaktif itu panduan ini memungkinkan Anda untuk langsung memulai di browser Anda dengan contoh interaktif seperti ini. Ini codingannya, mencoba codingannya, dan akan muncul hasil seperti ini. Try ending me, sesuai yang ditulis di sini teksnya. Yang di atas adalah Snack Player. Ini adalah alat plastik yang dibuat oleh Expo untuk menyematkan dan menjalankan proyek Red Native serta berbagai bagian proyek tersebut ditampilkan di platform seperti Android dan iOS. Kode tersebut bersifat langsung dan dapat diedit sehingga Anda dapat langsung mengutak-atik di browser Anda. Silakan coba ubah teks coba edit saya di atas menjadi halo dunia. Nah, kita bisa try the word. Wait. Nah, kita bisa melihat di sini akan terganti juga sesuai yang dikatakan di sini. Catatan pengembang, orang-orang dari berbagai latar belakang pengembangan sedang menjalankan React Native. Anda mungkin memiliki pengalaman dengan berbagai teknologi, mulai dari web, Android, iOS, dan lainnya. Kami berusaha menulis untuk mengembangkan dari semua latar belakang. Terkadang kami memberikan penjelasan khusus untuk satu platform atau lainnya. Seperti ini, pem- Pemformatan. Jalur mulai ditulis dengan huruf tebal dan gunakan tanda sisipan tanda untuk navigasi sub, sub menu. Contoh Android Studio referensinya ini. Setelah Anda memahami cara kerja pandu ini, sekarang saja untuk mengenal dasar dan native komponen. Nah, selanjutnya komponen inti dan komponen asli. Di Native adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk membangun aplikasi Android dan iOS menggunakan thread Anda ada kemampuan aplikasi platform aplikasi dengan React Native. Anda menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform Anda serta untuk mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI. Anda menggunakan komponen Red. Komponen kode yang dapat digunakan kembali dan dapat disaran. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Red di bagian selanjutnya. Tetapi pertama-tama mari kita lihat bahas bahas bagaimana komponen bekerja di React Native. Tampilan dan pengembangan aplikasi seluler. Dalam aplikasi pengembangan Android dan iOS, Vue adalah blok bangunan dasar UI, elemen persegi panjang kecil dari layar yang dapat digunakan untuk menampilkan teks, gambar, atau menanggapi input pengguna. Bahkan elemen visual terkecil dari sebuah aplikasi berarti sebaris teks atau tombol adalah jenis view. Beberapa jenis view dapat berisi view lain. Semuanya adalah view. Nah, ini kita bisa melihat ini adalah view. Yang di sini kiri adalah Android dan di kiri adalah iOS.
komponen ASI. Dalam pengembangan Android, Anda menulis tampilan view dalam Kotlin atau Java. Dalam pengembangan iOS, Anda menggunakan Swift atau Objective-C dengan React Native. Anda dapat memanggil tampilan ini dengan JavaScript menggunakan komponen Red. Saat runtime, Red Native membuat tampilan Android dan iOS yang sesuai untuk komponen tersebut. Karena komponen Red Native didukung oleh tampilan yang sama dengan Android dan iOS. Aplikasi Red Native terlihat, terasa, dan bekerja seperti aplikasi lainnya. Kami menyebut komponen yang didukung password ini sebagai komponen natif. Red Native hadir dengan rangkaian komponen asli, penting, dan siap dipakai yang dapat Anda gunakan melalui membangun aplikasi Anda hari ini. Ini adalah komponen inti, yaitu adalah core komponen Red Native. Red Native juga memungkinkan Anda membangun komponen natif sendiri untuk Android dan iOS agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Kami juga memiliki ekosistem komponen yang berkembang pesat yang dikontribusikan oleh komunitas. Kunjungi Native Directory untuk menemukan apa yang telah dibuat oleh komunitas. Yang pertama tentunya adalah komponen inti. Native memiliki banyak komponen inti untuk segala hal, mulai dari kontrol hingga indikator aktif. Anda juga menemukan semua dokumentasi di bagian API. Anda sebagian besar akan bekerja dengan komponen inti berikut, yaitu pertama di sini kita bisa lihat view untuk Android dan tampilan iOS dan web. Ini masing-masingnya. Di bagian selanjutnya Anda akan mulai menggabungkan komponen ini untuk pelajari cara bekerja Red. Cobalah sekarang juga. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Karena Red Native menggunakan fitur API yang sama dengan komponen Red, Anda perlu memahami API komponen Red untuk memulai bagian selanjutnya dan memberikan pengarahan taraf singkat atau penyegaran tentang topik ini. Namun, jika Anda sudah familiar dengan Red, silakan lewati bagian ini. Nah, selanjutnya kita akan dasar-dasar Red. Dasar-dasar Red. Red Native berjalan di atas Red, sebuah pustakaan sumber terbuka populer untuk membangun antarmuka pengguna dengan JavaScript. Untuk memanfaatkan Red Native secara maksimal, penting untuk memahami Red itu sendiri. Bagian ini dapat membantu Anda memulai atau berfungsi sebagai kursus penyegaran. Jika kita akan memahami konsep-konsep ini di balik Red, komponen, JSX, properti, dan negara. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, kami bisa sarankan untuk melihat komunitas resminya. Komponen pertama, bagian selanjutnya dari pantaran red ini menggunakan kucing sebagai contoh makhluk ramah dan mudah didekati yang membutuhkan nama dan kafe untuk bekerja. Berikutnya komponen pertama Anda itu di sini kita bisa lihat hello I am your cat. Begini caranya untuk menuliskan chat komponen Anda. Pertama-tama gunakan JavaScript import untuk mengimport red dan tombol inti red dan koma. Nah, ini di sini importnya komponen ini berawal sebagai sebuah fungsi. Fungsinya itu concat. Anda dapat menganggap komponen ini sebagai cetak biru ataupun dikembalikan oleh komponen. Fungsi akan dirender secara elemen red. Elemen red memungkinkan Anda untuk mendeskripsikan apa yang Anda lihat di layar. Di sini get komponen akan merender sebuah teks elemen. Anda dapat mengekspor komponen fungsi Anda dengan JavaScript. Digunakan digunakan di seluruh aplikasi Anda saat ini. Nah, di bagian JSX, Red dan Native menggunakan JSX, sebuah sintak yang memungkinkan Anda menulis elemen di dalam JavaScript ini. Dokumentasi Red memiliki panduan konferensi tentang JSX. Anda dapat merujuk mempelajari lanjut, karena JSX adalah JavaScript. Anda dapat menggunakan variabel ke dalamnya, di mana Anda mendeklarasikan nama untuk si kucing dan menyematkan
tanda kurung awal di dalam JavaScript. Nah, ini untuk apa ya? Ekstensi JavaScript apapun berfungsi di antara kurung awal termasuk panggilan fungsi seperti get fullname, ram, tom, tugger. Anda dapat menganggap tanda kurung awal sebagai cara untuk membuat akses ke fungsionalitas JavaScript di dalam JS Anda. Komponen custom, Anda sudah mengenal komponen inti React Native. React Native memungkinkan Anda untuk menyusun komponen-komponen ini dalam satu sama lain untuk membuat komponen baru. Komponen-komponen yang dapat disusun dan digunakan kembali ini merupakan inti dari paradigma React. Sebagai contoh, Anda dapat menyusun teks dan teks input di dalam view di bawah ini. React Native akan merendering bersama-sama. Nah, kita bisa melihatnya. Anda dapat merender komponen ini beberapa kali dan di beberapa tempat tanpa pengolahan kode. Anda menggunakan kata cat. Nah, di sini kita bisa melihatnya itu IAM socket alat peradaga. Prop adalah singkatan dari property. Property memungkinkan Anda untuk menyesuaikan komponen red. Misalkan di sini Anda berikan setiap komponen cat property yang berbeda name dan cat di rendering. Nah, kita bisa melihat di sini sebagian besar komponen di React Native juga dapat dikustomisasi dengan prompt. Misalnya saat menggunakan image, Anda memberikan prompt bernama img source untuk menentukan gambar yang ditentukan. Di sini kita bisa melihatnya. Ini menggunakan URL, akan muncul gambar kucing. Image memiliki banyak properti berbeda, termasuk style yang menentukan objek JS berupa pasangan properti nilai yang terkait dengan desain dan tata letak. Nah, selanjutnya negara meskipun Anda dapat menganggap prop sebagai argumen yang Anda gunakan untuk mengkonfigurasikan cara komponen di render set seperti penyimpanan data pribadi komponen set berguna untuk menangani data yang berubah seiring waktu atau yang berasal dari interaksi pengguna. State akan memberikan kepada Anda memori. Contoh berikut terjadi di sebuah kafe kucing tempat dua kucing lapar menunggu untuk diberi makan. Rasa lapar mereka yang kita harapkan akan berubah seiring waktu disimpan sebagai status untuk memberikan makanan kucing-kucing itu, tekan tombol mereka yang akan menulis status mereka. Anda dapat menambahkan state komponen dengan memanggil hook. State hook adalah semacam fungsi yang memungkinkan Anda untuk terhubung ke fitur REST. Misalkan useState adalah hook yang memungkinkan Anda untuk menambahkan state ke komponen fungsi Anda. Dapat mempelajari lebih lanjut tentang jenis hooknya, diklik saja. Kita bisa melihatnya di sini. Pertama, Anda akan mengimpor useState seperti ini. Kemudian Anda akan menghasilkan satu status komponen dengan memanggilnya. useState dalam fungsinya, dalam contoh ini, useState membuat is hungry variable status. Jadi memanggil panggilan useState memiliki dua fungsi, yaitu menciptakan variabel keadaan dan kedua menciptakan sebuah fungsi untuk mengatur nilai variabel tertentu tersebut. Tidak masalah nama yang Anda gunakan, tetapi lebih mudah memikirkan pola seperti getter, setter, useState atau initially value. Selanjutnya, Anda akan menambahkan button komponen inti untuk memberikan sebuah on-press prompt. Sekarang kita ketika seorang menekan tombol on press akan dijalankan memanggil set is hungry false. Ini mengatur variabel status I'm hungry menjadi false. Ketika I am hungry bernilai false, button prompt di disabled diatur ke true dan titel juga berubah. Give me oh terakhir masukkanlah kucing Anda ke dalam sebuah cafe komponen. Nah, ditambahan ini seperti ini. Setelah Anda akan pelajari komponen ini, REST dan React Native, mari kita telusuri lebih lanjut beberapa komponen inti yang dengan melihatnya. Nah, tadi selanjutnya menangani input text adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks komponen. Ini memiliki sebuah on-chain from yang menerima sebuah fungsi yang akan dipanggil setiap kali teks berubah.
dan sebuah on-sumbit editing prompt yang menerima sebuah fungsi yang dipanggil ketika teks dikirim. Sebuah contoh, anggaplah saat pengguna mengetik, Anda menerjemahkan kata-kata mereka ke bahasa lain. Dalam bahasa baru ini, ketika kata ditulis dengan cara yang sama, jadi kalimat "Halo Bob" akan terjemahkan sebagai pizza. Nah, itu coba dulu. Nah, di sini kan menjadi pizza. Dalam contoh ini kita menyimpan teks di dalam state, karena state tersebut berubah seiringnya waktu. Ada banyak hal yang dengan Anda melakukan dengan input teks. Misalnya Anda dapat memvalidasikan teks ini di dalamnya saat pengguna mengetik. Untuk contoh yang lebih detail, dokumentasi kita bisa kliknya di sini. Selanjutnya menggunakan viewRole. viewRole adalah kontainer pengguna genetik yang dapat berisi banyak komponen dan tampilan. Item yang dapat digunakan oleh beragam dan juga Anda dapat mengguling secara vertikal ataupun horizontal. Contohnya ini kita bisa lihat ini ada tombol itu view scroll view juga. Nah, kita bisa cobanya di sini. View scroll dapat dikonfigurasikan untuk memungkinkan perpindahan antar tampilan menggunakan gerakan menggeser dengan menggunakan Pigging Enable Prompt. Menggeser secara horizontal antara tampilan yang dapat diimplementasikan di Android menggunakan komponen View Figure. Di iOS, view scroll dengan satu item dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memperbesar atau juga memperkecil konten. Atur from zoom, maksimum zoom scale, dan minimum zoom scale. Zoom dapat dan pengguna Anda akan dapat menggunakan gerakan mencubit untuk memperluas juga memperkecilnya. Visual sangat cocok untuk menampilkan sejumlah item dengan ukuran terbatas. Semua elemen dan tampilan view scroll akan ditampilkan meskipun ini tidak terlihat di layar. Jika Anda memiliki daftar item yang panjang dan tidak mau di layar, Anda sebaiknya menggunakan list view atau flat list dari digital tentang review selanjutnya, yaitu menggunakan tampilan daftar. Kreatif menyediakan serangkaian komponen untuk menyajikan daftar data. Umumnya Anda ingin menggunakan Fatlet atau juga section list. Komponen ini Fatlet menampilkan daftar perguling berisi data yang berubah, tetapi memiliki struktur yang serupa. Komponen ini Flatlist berfungsi untuk dengan baik untuk daftar data yang panjang dan di mana jumlah item dapat berubah seiring waktu. Tetapi seperti komponen yang lebih umum, scroll view, komponen ini Flatlist hanya merender elemen yang saat ini ditampilkan di layar, bukan semua elemen sekaligus. Ini kita bisa melihatnya listnya, Flatlist basicnya. Jika Anda ingin menampilkan sekumpulan data yang dibagi menjadi beberapa bagian logis, mungkin dengan judul bagian depan mirip dengan UI table view di iOS, maka selection list adalah solusi yang tepat. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Di sini kita menggunakan section listnya menggunakan variabel ini. Selanjutnya penyelesaian masalah. Berikut masalah umum yang mungkin Anda ketahui yang Anda temui saat menyiapkan React Native. Jika Anda menggunakan masalah yang tidak tercantum di sini, coba cari masalah tersebut di GitHub-nya. Yang pertama, port sudah digunakan. Metro blunder blunder terjadi pada port 8081. Jika proses lain sudah menggunakan port tersebut, Anda dapat menghentikan proses tersebut atau juga mengubah port yang digunakan oleh bundler. Menghentikan proses port 8081, jalankan perintah berikut untuk menampilkannya, itu sudo ini, kemudian menjalankan perintahnya. Di Windows Anda dapat menemukan
proses yang menggunakan port 8081 menggunakan resource monitor dan menghentikannya dengan text manager menggunakan port selain 8081. Anda dapat mengkonfigurasikan Blender menggunakan port selain 81. Port parameter tersebut dari direktori utama project Anda. Di sini kita bisa melihatnya npm start port 8088. Anda juga perbarui aplikasi Anda untuk membuat bundle JavaScript dari port baru. Nah, di sini kesalahan pengunci npm. Jika Anda mengalami kesalahan seperti npm warmlock error ini, coba kita bisa menjalankan perintah ini. Pustakawan yang hilang untuk red. Jika Anda menambahkan natif secara manual ke project Anda, pastikan Anda telah menyertakan semua dependensi yang relevan yang Anda gunakan seperti npm install, npm install, dan rct next. Ya, inilah. Selanjutnya, binary yang dibuat oleh dependensi ini harus ditaunkan ke binary aplikasi Anda. Gunakan linked framework dan binary bagian link. Jika Anda menggunakan Cocopad, pastikan Anda menambahkan seperti ini, seperti yang diperintahkan. Selanjutnya, pastikan Anda telah menjalankan perintah port install di direktori port tempat terinstall telah dibuat oleh project Anda. React Native tidak dapat dikompilasikan saat digunakan sebagai Cocopad. Terdapat plugin Cocopad bernama Cocopis React Native yang menangani perbaikan tambahan kepada kode sumber akibat perbedaan saat menggunakan pengelolaan departemen. Terdapat argumen terlalu panjang, perluas header versi gagal. Dalam pengaturan build project, user set header path terdapat header set path 2. Konfigurasi ini menentukan di mana Xcode harus mencari import file header yang ditentukan dalam kode. Untuk port Cocopad menggunakan array default dan folder-folder tertentu untuk dicari. Pastikan konfigurasi ini tidak ditimpa dan tidak dapat folder yang terlalu besar. Nah, selanjutnya tidak ada transportasi yang tersedia. React Native mengimplementasikan Ploy-V untuk membuat WebSocket. Ploy-V ini diselesaikan sebagai bagian dari modul Red native yang Anda sertakan dalam aplikasi Anda. Import Red from Red jika Anda memuat modul yang lain untuk membutuhkan WebSocket seperti Firebase. Nah, kita bisa melihatnya di sini kita harus mengimportnya. Pengecualian perintah shell tidak merespon. Jika Anda menemukan pengecualian shell seperti inilah, nah maka restart ADB dengan menjelaskan nih ADB clear server. Tidak tidak dapat memulai pengelolaan paket native. Kita bisa pas pertama itu kesalahan kode. Masalah ini disebabkan oleh jumlah direktori yang dapat dipantau Infinity yang digunakan oleh web di Linux. Nah, kita bisa memasukkannya ini. Kesalahan spawn granular access. Jika Anda mengalami masalah ya, di mana menjalankan perintah npm run Android di Yarn Android di Mac iOS muncul masalah di atas, cobalah jalankan sudo chmod plus x. Selanjutnya kode khusus platform. Saat membangun aplikasi lintas platform, Anda tentu ingin menggunakan kembali sebanyak mungkin kode. Namun mungkin Anda ada skenario di mana kode yang berbeda menjadi masuk akal. Misalnya Anda mungkin mengimplementasikan komponen visual terpisah antara Android dan iOS. Nah, langsung saja masuk ke modul platform. Nanti menyediakan modul yang berdeteksi platform tempat aplikasi berjalan. Kita bisa ininya. Tersedia juga platform select mode yang diberikan sebuah objek di mana kunci dapat berubah salah satu dari iOS, Android, dan default untuk memberikan nilai paling sesuai untuk platform yang sedang digunakan. Nah, kita bisa melihatnya. Hasilnya kontainer akan muncul flash titik satu. Warna latar belakang merah di semua platform, warna latar belakang hijau di Android, dan warna belakang biru untuk platform lain. Karena menerima nilai, Anda juga dapat menggunakan
untuk mengembalikan komponen khusus platform seperti di bawah ini. Dari versi Android-nya, Android platform modul ini dapat digunakan untuk mendeteksi versi platform Android tempat aplikasi tersebut berjalan, mendeteksi iOS, ini untuk mendeteksi versi iOS-nya, dan ekstensi khusus platform. Kode, kode saat kode khusus platform Anda lebih kompleks, Anda harus mempertimbangkan untuk memisahkan kode tersebut ke dalam file terpisah dan nanti akan mendeteksi ketika sebuah file memiliki ekstensi PHP, iOS, dan untuk Android dan membuat platform yang relevan saat digunakan oleh komputer lain. Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki file dalam proyek Anda yaitu ini. Anda dapat Anda kemudian dapat mengimpornya tersebut sebagai berikut. Ini kita mengimpor filenya tadi. Ekstensi khusus native yaitu berbagi kode dengan Node.js. Anda dapat menggunakan native JS eksternal ini ketika sebuah modul perlu dibagi antara Node atau web dan React Native, tapi tidak memiliki perbedaan Android atau iOS. Ini sungguh berguna untuk proyek-proyek yang memiliki kode umum yang digunakan antara React Native dan React.js. Nah, contoh anggaplah Anda memiliki file berikut adalah, nah, ini adalah filenya. Anda masih dapat mengimpor tanpa native ekstensi seperti kita memanggil importnya. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dasar-dasar dari React Native. Apabila dalam penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Dan kata-kata saya kurang jelas, saya juga minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.